Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sesi video pembelajaran kali ini. Tema yang kami ambil adalah dukungan sosial mahasiswa rantau. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota Adistia Bella Selama, Afifah Rizka Fauzia, Farisila Mutiara Riz, M. Gani Ginastiar, dan Riana Rosmawati. Baik, kami kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memperhatikan video pembelajaran dari kelompok kami. Di dalam penelitian kami terdapat latar belakang yang mengangkat fenomena mahasiswa yang memilih untuk merantau seringkali merasakan kesulitan dalam beradaptasi, mengalami homesick, culture shock, bahkan mengalami depresi akibat kurangnya dukungan yang mereka dapatkan. Menurut Siswoyo pada tahun 2007, mahasiswa dapat dikatakan sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri, swasta, atau lainnya. Mahasiswa yang belajar di universitas di luar daerah asalnya biasanya disebut mahasiswa rantau. Mahasiswa perantau sendiri adalah orang-orang yang tinggal di daerah lain untuk belajar di universitas dan mempersiapkan diri untuk memperoleh kualifikasi tingkat universitas, diploma, sarjana, magister, atau profesional. Karakteristik dari mahasiswa yang merantau ialah mahasiswa yang meninggalkan kampung halaman atau tempat tinggal asalnya dengan keinginannya sendiri untuk jangka waktu lama atau dengan tujuan dalam mencari penghidupan seperti menuntut ilmu atau mencari pengalaman. Setiap individu pasti membutuhkan dukungan sosial baik dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Dukungan sosial menjadi sesuatu yang penting bagi individu ketika mereka mengalami suatu permasalahan, sehingga individu tersebut akan membutuhkan bantuan dari orang terdekat yang dapat dipercaya untuk membantu dalam menangani situasi tersebut. Menurut Sarafino dan Smith pada tahun 2011, menjelaskan bahwa dukungan sosial merupakan bentuk penerimaan dari seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang menimbulkan persepsi dalam dirinya bahwa ia disayangi, diperhatikan, dihargai, dan ditolong. Sarafino dan Smith pada tahun 2011 membagi dukungan sosial dalam 4 bentuk, yaitu emotional support, instrumental support, information support, dan companion support. Dukungan ini dapat menyebarkan kesadaran akan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga membantu seseorang mengambil keputusan yang tepat. Kami memilih teori dari Sarafino dan Smith dikarenakan teori yang dikemukakan oleh Sarafino dan Smith memiliki definisi dan bentuk yang sesuai dengan apa yang ingin kelompok teliti, dan teori ini juga sudah banyak digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Bentuk-bentuk dukungan sosial yang dijelaskan oleh Sarafino dan Smith sangat relevan dengan fenomena yang sedang marak terjadi, yaitu mahasiswa perantau yang memerlukan dukungan sosial. Pada penelitian kami memiliki tujuan dan manfaat, yaitu tujuannya untuk melihat seberapa besar dukungan sosial yang diterima oleh mahasiswa rantau. Dan manfaatnya sendiri ialah hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak dukungan sosial yang didapatkan oleh mahasiswa rantau. Selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian kelompok kami ialah menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena dengan penelitian kualitatif ini merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan angka-angka sebagai data penelitian. Dan yang selanjutnya akan dianalisis secara statis dengan tujuan untuk dapat menggali dan menguji hipotesis penelitian yang akan dilakukan atau ditentukan. Lalu, subjek penelitian kami ialah 38 orang yang berkriteria mahasiswa aktif dan mahasiswa perantau dengan rentang usia 18-23 tahun. Selanjutnya, pengumpulan data penelitian kami menggunakan penyebaran kuesioner, yaitu dengan Google Form, yang menggunakan teknik pengukuran, menggunakan skala dukungan sosial yang terdiri dari 14 item dengan bentuk dukungan sosial. 4 bentuk dukungan sosial diantaranya ialah dukungan instrumen, dukungan emosional, dukungan informasi, serta dukungan penghargaan. Selanjutnya, skala yang digunakan dalam penelitian kami ialah skala jenjang dengan 5 kategori, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
Lalu analisis data pada penelitian kami ialah menggunakan aplikasi JASP untuk mengolah data dan melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk melihat alat ukur reliable dan valid untuk digunakan. Setelah itu, penelitian kami kemudian melakukan kategorisasi skor dukungan sosial ke dalam 3 kategorisasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kami para peneliti juga melakukan uji beda dengan independent sample test untuk melihat perbedaan tingkat dukungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Di tabel 1 ini ada tabel reliability. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa skala dukungan sosial memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dengan alpha Cronbach sebesar 0,945. Ini menunjukkan bahwa skala dukungan sosial adalah alat yang sangat konsisten dan andal untuk mengukur konstruk yang dimaksud. Interval kepercayaan 95% dengan batas bawah sebesar 0,924 dan batas atas sebesar 0,962. Hal ini memberikan keyakinan tambahan bahwa nilai reliabilitas yang tinggi bukan hanya kebetulan, melainkan mencerminkan kualitas pengukuran yang sebenarnya. Selanjutnya, pada tabel 2, ini ada frequency item race correlation. Item Y1 sampai item Y12 menunjukkan skor item race correlation semuanya di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semua item dukungan sosial memberikan kontribusi yang positif terhadap konsistensi interval skala dukungan sosial. Item Y2 menunjukkan kontribusi yang paling signifikan karena skor item race correlation sebesar 0,832 dan item Y9 memiliki kontribusi yang paling sedikit karena memiliki nilai skor item race correlation sebesar 0,676. Meskipun begitu, keseluruhan skala tetap sangat reliable. Selanjutnya, pada tabel 3, ini ada deskriptif statistik. Dari data dapat kita lihat bahwa nilai valid atau responden yang mengisi sebanyak 76 orang. Nilai median sebesar 48, nilai mean sebesar 46,421, nilai standar deviasi sebesar 9489, nilai minimum adalah 20, dan nilai maksimum adalah 60. Dari data kuartil dapat dilihat persenan 25% menunjukkan angka 43, 50% menunjukkan 48, nilai 75% menunjukkan angka 53. Hal inilah dari data kuartil ini yang nantinya akan lanjut untuk kategorisasi. Pada tabel 4, bisa kita lihat bersama bahwa hasil uji beda sampel independent test dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Sedangkan pada tabel 5, hasil dari uji assumption check test of normality menyatakan bahwa skor dukungan sosial pada kelompok laki-laki terdistribusi secara normal, namun pada kelompok perempuan tidak terdistribusi secara normal. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa hasil analisis deskriptif terhadap skor dukungan sosial menunjukkan bahwa kelompok perempuan memiliki skor dukungan sosial sedikit lebih tinggi dari laki-laki. Jadi, terdapat perbedaan dalam rata-rata dan variabilitas antara kelompok yang diuji. Pada tabel 7 dari range kategorisasi, terdistribusi nilai menunjukkan dari total 76 subjek, 21 diantaranya berada dalam kategorisasi tinggi, 38 subjek berada dalam kategorisasi sedang, dan 17 subjek berada dalam kategorisasi rendah. Kesimpulannya adalah reliabilitas adalah alat ukur skala yang digunakan untuk mengukur dukungan sosial, menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi dengan nilai Cronbach sebesar 0,945, interval kepercayaan 95%. Hasil uji semprolik menunjukkan tidak ada skor dukungan sosial tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji independent simple t-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Rata-rata skor dukungan sosial yang didapatkan bawah
sedikit lebih tinggi pada kelompok perempuan dibandingkan kelompok laki-laki. Secara keseluruhan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa skala yang digunakan merupakan alat ukur yang reliable dan valid untuk mengukur dukungan sosial pada mahasiswa rantau. Baik, cukup sekian presentasi pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kami dan kelompok undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.